أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله الحمد لله القائل في كتابه الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ورحمة للمؤمنين. الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, khususnya yang mengikuti channel dari Baitul Ukhuwah yang dikelola oleh akhina fillah Bapak Ustadz Denny, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui channel YouTube ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Al-Quran. Ada 3 poin penting yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah syaraful Quran, kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, syarafu qurra'il Quran, kemuliaan orang-orang yang istiqamah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperlakukan Al-Quran sesuai yang diinginkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 poin ini yang akan kami bahas secara singkat dan padat. Yang pertama tentang kemuliaan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsinya bahwa Allah berfirman, fadlul Quran ala sairil kalam kafadli ala sairil khalqi. Kemuliaan Al-Quran mengalahkan semua kalam selain daripada Al-Quran adalah diibaratkan seperti kemuliaanku, kata Allah, mengalahkan semua makhluk-makhlukku. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya Al-Quran sehingga Allah memposisikan Al-Quran ini seperti zatnya yang mengungguli semua daripada makhluk-makhluknya. Adakah sesuatu yang lebih mulia daripada Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang kemuliaan Al-Quran bagi kita sangatlah mudah untuk memahaminya. Satu bukti nyata tentang kemuliaan Al-Quran adalah sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi sesuatu yang mulia. Malaikat Jibril, sang pembawa wahyu yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, beliau kemudian menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat.
karena beliaulah yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diberikan anugerah oleh Allah berupa mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Kemudian beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Walaupun Kanjeng Nabi datangnya adalah di akhir zaman sebagai penutup dari semua para nabi, akan tetapi barokah Al-Quran beliau menjadi Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Beliau menjadi pemimpinnya para nabi dan menjadi pemimpinnya, imamnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia, yang mana ibadah di dalamnya Allah lipat gandakan. Allah jadikan barang siapa yang beribadah di dalamnya itu seperti melakukan ibadah selama 1000 bulan namanya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Dan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia karena Al-Quran Allah turunkan di tengah-tengah kita. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, walaupun di tengah-tengah kita tidak ada seorang nabi yang diutus, sudah tidak ada nabi karena nabi berakhir di zaman Kanjeng Nabi. Akan tetapi selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, Al-Quran senantiasa dekat dengan kita, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemuliaan pembacanya. Orang yang membaca Al-Quran Allah janjikan kemuliaan. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran nanti akan datang membawa syafaat, memberikan pertolongan kepada para pembacanya. Orang dikatakan ashabul Quran bukan berarti harus yang hafizul Quran, tidak. Orang dikatakan ashabul Quran ketika dia mau istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah belajar Al-Quran, walaupun dia bacanya tertatih-tatih, cara bacanya masih terbata-bata, masih banyak kesalahan di sana sini, akan tetapi jika dia masih mau belajar, masih mau mulazamah dengan orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, terus berupaya meningkatkan kualitas bacaannya, insya Allah orang yang demikian ini dicatat oleh Allah sebagai min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, poin yang ketiga, bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Ada yang menarik di dalam Al-Quran. Ketika isim isyarah berupa kalimat hadza kemudian disandingkan dengan Al-Quran, maka pasti isim isyarah yang digunakan adalah kalimat hadza. Kita tahu isim isyarah adalah satu kalimat yang digunakan untuk sebagai isyarat. Di sana ada kalimat hadza yang artinya ini. Di sana ada kalimat zalika yang artinya itu. Di sana juga ada kalimat ulaika yang artinya di sana untuk musyar ilaih yang jauh.
Akan tetapi ketika Allah menyandingkan isim isyarah dengan kalimat Al-Quran, Allah menggunakan isim isyarah berupa hadza, yang artinya ini adalah Al-Quran. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah." Allah menggunakan kalimat hadza. Seandainya Allah menurunkan Al-Quran ini. Yang kedua, contoh yang kedua adalah qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Seandainya manusia dan jin berkumpul bersekongkol untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran ini, Allah menggunakan kalimat hadza. Akan tetapi jika Allah ingin menyebutkan Al-Quran dengan kalimat Alkitab, Allah kadang menggunakan kalimat zalika, kadang juga menggunakan kalimat hadza. Satu contoh dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi, menggunakan kalimat zalika yang artinya itu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, Allah menggunakan kalimat hadza. Tapi kalau Allah menggunakan kalimat Al-Quran, Allah menggunakan kalimat hadza, artinya ini sesuatu yang dekat. Kesimpulannya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adalah mari kita jadikan Al-Quran ini sesuatu yang dekat dengan kita. Jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran hanya pajangan di rumah-rumah kita. Jangan sampai Al-Quran yang kita miliki tidak ada perubahan, senantiasa terlihat baru bukan karena dirawat, terlihat rapi bukan karena dibersihkan, akan tetapi terlihat baru karena jarang dibaca. Jangan sampai yang seperti ini. Lebih-lebih ini kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Mari kita berusaha lebih dekat dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita upayakan di bulan Ramadan ini kita khatam minimal 1 kali, syukur-syukur 3 kali atau lebih daripada itu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan barokah Al-Quran kita semuanya, hati kita, pikiran kita, jiwa kita dibersihkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nadhrah, pandangan khusus dari Allah bi barakatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.